Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan apa yang dia sembunyikan dariku. Oke, kita akan lihatkan di sini teman-teman. Apa yang dia sembunyikan dari kamu, ya mungkin bisa saja tentang rasa terbebannya dia dalam menjalani hubungan dengan kamu. Ya. Jika bisa seperti itu ya. Ada banyak kemungkinan dan ada banyak cerita karena di sini adalah general reading ya. Banyak cerita yang kita tarik dan tidak bisa resonate ya untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau video ini nggak resonate ya kalian mungkin bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian tepat dan cocok ya. Dan seandainya tidak resonate juga ya mungkin kalian bisa jadikan video ini sebagai pembelajaran ya. Ambil hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah siapkan beberapa kartu tarot ya. Dan satu energi. Kita tarik ya, untuk energinya di sini ada The Hangman. The Hangman ini bisa dibilang seseorang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Dia hanya bisa terdiam ya, dengan kaki yang terikat ya kalau kalian lihat gambarnya. Ya. Jadi dia di sini hanya bisa diam ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin karena ya seperti itulah, kita belum tahu ceritanya apa di sini ya. Jadi kalau untuk apanya, detailnya bukan detail ya, singkatnya ya. Hanya bisa terdiam di tempat ya. The High Priestess. The High Priestess ini bisa dikatakan ada sesuatu hal yang dia rahasiakan dan dia sembunyikan dari kamu. Dan ada gambaran juga di sini dia terluka di dalam batin ya. Oke. Dan dia merasa sangat terbebani ya. Merasa sangat terbebani. Maaf, kita ke samping dulu ya. Oke. Oke, kita bacanya ini dulu karena kita berurutan ke bawah ya. Oke, ada indikasi orang ketiga, energi ketiga. Oke. The Devil, waduh. Bahaya ini ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, The High Priestess ya. Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan dari kamu. Dan ada gambaran juga di sini dia terluka di dalam batin ya. Oke. Di sini dia merasa sangat tidak seimbang ya. Atau bahkan di dalam hubungan ini dia merasa sangat tidak adil. Juga bisa seperti itu. Yang dimana juga mungkin dia merasa terbebani ya. Merasa sangat terbebani sehingga di sini dia merahasiakannya. Juga bisa seperti itu. Atau bahkan dia terluka, merasa terbebani sehingga dia rahasiakan. Ada energi ketiga yang dia sembunyikan sehingga dia di sini sakit ya. Karena apa? Di saat kita berbohong terus-menerus ya, rasa bersalah itu menghantui kita, teman-teman. Jadi di sini dia merasa sangat terbebani ya, di dalam hubungan ini ya, yang membuat dia terus meratapi ya masalah yang sedang menghantuinya. Yang membuat dia di sini menjadi menimbang-nimbang lagi ya, perasaan dia ya kepada kamu atau bahkan orang ketiga ini ya. Oke, mungkin orang ketiga ini bisa dari temannya ya, teman kerja atau bahkan sahabat ya, atau bahkan seseorang yang baru yang belum pernah dikenali ya. Queen of Cup di sini mengatakan dia galau, teman-teman. Dia hanya bisa meratapi hatinya yang sedih, yang galau ya. Ada 4 koin. Di sini dia merasa sangat stuck ya atas apa yang sedang terjadi. Dia merasa hanya bisa shock seperti yang dikatakan The Hangman di situ ya, teman-teman. Dia hanya bisa terdiam dengan segala ketakutannya, rasa bersalahnya. Dan dia juga di sini merasa stagnan ya. Ada energi ketiga. Bisa dibilang ini adalah seseorang ketiga, The Devil, yang dimana juga di sini seseorang ketiga ini adalah mungkin godaan ya, nafsu yang datang kepada dia gitu. Mungkin bisa saja ini cobaan untuknya. Apakah dia akan tergoda ya? Kita klarifikasi. Di sini dia merasa kecewa. Maaf. Ada rasa bersalah, Queen of Pentacles. Page of Swords, ada gambaran di sini tentang pengkhianatan. Oke. Ini ada 2 kemungkinan ya. Kalau saya katakan kenapa? Ya mungkin bisa saja di sini dia merasa terluka ya, merasa terbebani, merasa sangat terluka sehingga dia menutupinya, yang dimana luka itu menjadi apa ya? Melekat ya di dalam dirinya. Karena apa ya? Mungkin di sini dia mengetahui kalau kamu mungkin berselingkuh, yang membuat dia merasa terkhianati. Ingat, ini kemungkinan pertama ya, karena ada banyak cerita saya katakan tadi kan.
yang membuat dia menjadi beban pikiran, meratapi masalah yang sedang terjadi, menjadi galau ya. Mungkin karena kamunya di sini selingkuh sehingga dia mengetahui, dia rahasiakan ya, dia mencoba untuk terlihat baik-baik saja di depan kamu ya. Dia kecewa di sini. Oke. Ada Page of Swords, ada gambaran di sini dia ingin memblokir karena dia merasa terkhianati. Yang membuat dia The Hangman. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, di sini dia mungkin melakukan perselingkuhan ya. Atau bahkan energi ketiga ya. Kita nggak tahu energi ketiga itu mungkin bisa pekerjaan atau bahkan teman, sahabat ya. Yang membuat dia ada rasa bersalah dan ingin meminta maaf. Karena di sini dia ingin menyampaikan, dia ingin mengatakan kepada kamu kalau dia mungkin melakukan perselingkuhan atau bahkan suatu kesalahan lah. Tetapi dia belum waktu yang tepat gitu untuk menyampaikan itu, belum waktu yang tepat. Dia masih Page of Swords, masih disimpannya gitu ya. Di sini dia melakukan pengkhianatan, the devil. Di sini dia juga merasa terluka, merasa dikuasai oleh nafsu teman-teman, yang membuat dia menjadi terkurung oleh pikirannya sendiri seperti itu. Oke, jadi ini ada beberapa kemungkinan. Jadi yang disembunyikan dari kamu yang mungkin bisa saja ini ya. Orang ketiga. Saya masih kurang apa? Kita tambahkan lagi ya, kita shuffle dulu. Jatuh. Sorry. Jadi ini energi ketiga nih yang dia sembunyikan dari kamu ya. Ace of Wands ya. Oke. Di sini dia merasa sangat-sangat tidak stabil ya. Ace of Wands itu kita gandengkan ya. Dia merasa sangat-sangat tidak stabil ya. Merasa sangat-sangat ya, apa ya, goyang gitu. Oke, kita tambahkan lagi. Apa yang disembunyikan dari kamu yang membuat dia di sini melawan dirinya sendiri ya. Mencoba untuk ya, melawan dan menepis semua rasa luka ya, baik yang untuk kamunya melakukan perselingkuhan sehingga dia terluka ya. Kemungkinan pertama. Atau bahkan kemungkinan kedua, dia mencoba untuk melawan rasa sedihnya dia, rasa apa ya, bersalahnya dia karena mungkin telah melakukan kesalahan ya. Oke. Page of Wands. Mungkin sebagian dia masih menunggu kabar dari kamu ya, kepastian dari kamu, menunggu kamu jujur ya untuk kemungkinan pertama. Atau bahkan kemungkinan kedua dia bukan masih ya, ini adalah seseorang yang baru yang datang gitu. Oke ya, yang dimana juga seseorang ini orang yang belum pernah diketemui, bukan diketemui, siapa namanya? Seseorang yang belum pernah kita ketemui gitu, yang belum pernah dia ketemui, seseorang yang baru. The Magician di sini adalah seseorang yang pandai berbohong ya. Seseorang yang pandai menyembunyikan rahasia juga bisa seperti itu. Atau bahkan di sini ya, di saat kalian mempunyai masalah ya, ini adalah waktu yang tepat ya untuk memperbaiki ya. Ada banyak arti dari The Magician teman-teman. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian perbaiki semua masalah seberat apapun itu, baik untuk yang sudah berumah tangga ya. Karena apa? Di saat kita menjalani suatu hubungan, kita udah membangun komitmen ya, udah membangun komitmen, janji-janji, tujuan kita ya di awal cerita hubungan kita, dan di pertengahan kita mungkin tergoda ya, ada banyak rintangan-rintangan sehingga kita tergoda ya. Coba untuk selesaikan itu ya dengan pasangan kamu. Jangan sampai di sini ya, diam-diam ya hubungan roboh gitu ya. Apalagi untuk yang sudah menikah ya. Ace of Swords. Dia di sini berpikir keras ya. Mungkin tentang keluarga atau bahkan kenangan-kenangan yang dulu ya. Sehingga rasa bersalah menghantui dirinya gitu. Atau bahkan kamunya yang selingkuh ya. Di sini dia mungkin memikirkan tentang keluarga ya, anak ya. Juga bisa seperti itu, mungkin sebagian sudah ada yang menikah ya. Temperance di sini mungkin ada gambaran di sini kalian tidak sefrekuensi. Kalian tidak mau mengisi satu sama lain sehingga tujuan kalian ke depannya di dalam hubungan itu terhambat ya. Jadi kalau di dalam hubungan itu kita harus bisa saling mengisi teman-teman. Harus bisa saling mengisi, baik itu mengisi kekurangan pasangan kita maupun kita ya. The Chariot di sini ada gambaran kalian itu saling cinta, saling sayang, hanya saja ada keegoisan. Mungkin salah satu suka mengekang sehingga ya sekali bebas ya melakukan perselingkuhan gitu ya. Jadi coba untuk mengalah satu sama lain, jangan sampai ada keegoisan gitu. Oke. The Chariot.
Dan juga decerit ini, the star ya, the star yang baru turun. Decerit ini diartikan sebagai seandainya nih hubungan ini berakhir, dia nggak takut gitu untuk bergerak maju. Dia nggak takut akan segala resiko ya, walaupun dia terluka dia nggak takut gitu. Ada gambaran seperti itu juga. Dan the star di sini bisa dikatakan butuh pembaharuan di dalam hubungan kalian. Dan juga di sini dia sedang dalam masa penyembuhan, masa pemulihan ya. Oke, dibutuhkan kesadaran dari dia. Misalnya pacar kamu nih yang selingkuh ya, untuk kamu yang menonton video. Dianya yang selingkuh. Jadi dibutuhkan kesadaran dari dia. Apakah dia mau melepaskan si selingkuhannya itu ya. Nggak harus tentang selingkuhannya. Apapun lah yang menjadi masalah energi ketiga itu nggak harus tentang orang selingkuhan. Bukan orang ya, selingkuhan gitu. Jadi dibutuhkan kesadaran dari dia sendiri ya. The Star. Alam semesta di sini membantunya untuk menyembuhkan diri kalau dianya ada niat gitu. Ada gambaran mungkin sebagian karena pekerjaan ya, yang dia sembunyikan dari kamu ya, mungkin karena capeknya dia dalam melakukan pekerjaan atau apapun ya. Bisa juga seperti itu. Terus apa lagi teman-teman? Atau udahan dulu, udah 11 menit. Ya udah terakhir nih. 2 pedang. Di sini dia merasa dihadapkan oleh 2 pilihan ya. Dia merasa bingung ya, merasa ragu, bimbang. Nah, jadi seperti itu. Apapun problem kalian ya. Tadi udah turun The Magician, cobalah. Ini adalah waktu yang tepat ya. Itu sampai cadel apa namanya? Gagap-gagap ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat ya. Seberat apapun ya. Kalau kalian ada niat ya, itu pasti ada jalannya gitu. Cobalah untuk saling selesaikannya. Kalian harus percaya gitu ya. Harus percaya, jangan sampai kalian ya udahlah, udah nggak ada kepastian, ini udah pasti hancur, roboh, enggak gitu ya. Jadi cobalah untuk selesaikan ya. Jangan lari dari masalah gitu. Baik kamu yang laki-laki ataupun perempuan ya. Hadapi masalah yang sedang berjalan ya. Jangan kamu lari dari kenyataan gitu. Ya udah, sampai di sini aja ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini ya. Dan bagi yang mau personal nih, kalian bisa japri saya lewat Instagram atau bahkan WA gitu. Sekian, terima kasih, bye.